Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu raja itu berkata kepadanya, "Hai saudara, hai teman, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kakinya dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Yesus menyebut laki-laki yang tidak mengenakan jubah itu sebagai saudara atau juga teman. "Hai teman, bagaimana mungkin kamu masuk ke pesta ini dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Dan meskipun dia tidak memberikan jawaban, nah ini yang sering saya tidak terlalu ngeh ketika saya mempelajari perikop ini, sudah baca berkali-kali, dan pada saat ini kita diingatkan, mereka itu pasti memiliki suatu hubungan. Ketika dia ditanya, hai teman, hai saudara, mengapa kamu datang ke pesta ini tidak mengenakan pakaian pesta?" Ya, di sini dikasih tahu kepada kita, ya, bahwa pastilah mereka sebenarnya memiliki suatu hubungan atau mereka itu sebenarnya kenal. Ya, laki-laki itu pasti tahu tentang jubah itu. Tetapi ia memilih untuk tidak memakainya. Salam kepada saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada pada saat ini. Salam kepada murid segala bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Oleh karena segala kebaikan Tuhan kepada kita, Dia kembali memimpin kita untuk dapat kembali bertemu di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan pada saat ini. Dan tidak terasa saudara-saudara kita telah sampai kepada pelajaran yang ke-10, yaitu berjudul Pertobatan dan Pengampunan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan, pimpinan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kami sepanjang 1 minggu yang lalu, dan kami telah dibawa kembali kepada pertemuan seri pelajaran Alkitab mingguan, pelajaran yang ke-10, dengan judul Pertobatan dan Pengampunan. Terima kasih Engkau telah membawa kami kembali kepada pertemuan ini, dan kami sama seluruh umat Tuhan pada saat ini rindu untuk boleh duduk di dekat kaki Yesus sekali lagi untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Persiapkan hati dan pikiran kami supaya setiap benih firman yang ditanamkan ke dalam hati dan pikiran kami boleh dapat tumbuh subur, berbuah, dan menjadi terang dalam kehidupan kami, sehingga banyak orang dituntun untuk boleh datang kepada Engkau dan menerima Engkau ya Tuhan, menjadi juru selamat mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua jam yang kudus ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, pertobatan dan pengampunan. Ayat hafalan atau ayat inti kita tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kita akan masuk kepada bagian pembahasan dari pelajaran kita pada saat ini, pertobatan dan pengampunan. Tanah perjanjian terasa begitu jauh bagi bangsa Israel.
yang berkemah di bawah tiang awan di dataran. Musa telah naik ke dalam kegelapan tebal yang telah menutupi puncak gunung beberapa hari sebelumnya. Pastilah pemimpin mereka telah mati sekarang. Mereka berpikir demikian. Jika bukan karena kelaparan, maka mungkin karena api yang menyala-nyala di puncaknya. Orang-orang campuran di antara mereka merasa gelisah dan tidak sabar, siap untuk melanjutkan ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Ya, saudara lihat bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupan bangsa Israel di padang gurun, orang-orang campuran inilah yang banyak memulai menggerutu di dalam perjalanan ini. Mereka yang memulai, dan ini mempengaruhi umat-umat Tuhan yang lain di dalam perjalanan ini. Ya, mereka dikatakan orang-orang campuran ini, pernikahan campuran, waktu bangsa Israel menikah dengan orang-orang yang ada di Mesir, mereka ini dikatakan merasa gelisah dan tidak sabar. Mereka yang selalu menggerutu. Ya, padahal beberapa hari sebelumnya dikatakan mereka telah mengikat perjanjian yang sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk menurutinya. Namun, kini mereka menginginkan suatu gambar yang dapat mereka lihat. Maka berkumpullah di sekitar kemah Harun dan menuntut agar ia membuatkan patung bagi mereka. Karena takut akan keselamatannya sendiri, Harun pun setuju. Enggak, karena takut ini si Harun. Di dalam Keluaran 32 sampai 34, kalau saudara sempat boleh baca, karena ini ada 4 pasal, ya 32, 33, dan 34, 3 pasal. Ya, kita boleh baca ini di rumah, dan pelajaran ini boleh menyegarkan kembali bagaimana kisah mereka ketika mereka jatuh ke dalam penyembahan patung lembu emas di bawah tekanan terhadap Harun pada waktu itu, ya, karena Musa sedang menghadap kepada Tuhan pada waktu itu. Di dalam Keluaran 32 sampai 34 kita membaca bagaimana kisah menyedihkan ini dibagikan kepada kita, terungkap kepada kita. Kisah ini dikatakan hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah di dalam kitab suci yang mengabarkan kepada kita tentang pertobatan dan pengampunan. Tema yang merupakan tema pelajaran pekan ini. Ingatlah selalu ayat hafalan pekan ini saat Anda mempelajari pelajaran setiap hari. Ya, kita memang berdosa, tetapi syukur kepada salib dan rencana keselamatan pengampunan selalu tersedia bagi orang yang berdosa, tentunya yang mengaku dan yang bertobat. Pelajaran hari Minggu, kesibukan hidup. Itu adalah pekan yang sangat sibuk. Meskipun ia tahu bahwa masih banyak yang harus dilakukan sebelum hari Sabat. Hal-hal yang mendesak seakan mengalahkan yang penting. Dan sebelum ia sadar, matahari telah terbenam. Keluarga itu menikmati makan malam dan ibadah Jumat malam bersama yang istimewa. Namun ketika pagi hari Sabat datang dan ia bangun lebih awal, ia tak bisa menahan diri untuk tidak melihat kamar mandi yang kotor. Lalu ia bersihkan. Kemudian ia melihat bahwa anak laki-lakinya mengompol. Jadi ia masukkan spray dan pakaian lain ke mesin cuci. Saat ia menyiapkan sarapan untuk keluarganya, ia menyadari bahwa tidak ada hidangan penutup untuk makan siang. Jadi ia cepat-cepat memanggang roti pisang. Ia melihat bahwa suaminya memerlukan kemeja yang disetrika untuk pergi ke gereja. Jadi ia menyetrikanya. Lalu melipat pakaian dan membuang sampah. Dan saat itulah kesadaran menimpanya. Ini hari Sabat, hari yang paling ia cintai dari semua hari. Namun disinilah ia mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan membiarkan hal-hal ini mengalihkan perhatiannya dari makna sejati hari Sabat, yaitu waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Sesaat kemudian pikirannya mulai membenarkan tindakannya. Semua ini kan memang harus dilakukan di dalam pikirannya. Tapi benarkah begitu? Ia menyadari bahwa ia bertindak seperti Marta yang sibuk untuk melayani di dalam Lukas 10 ayat 40. Namun kata-kata Yesus ini terngiang di dalam pikirannya.
engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Yesus. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 41-42. Bagian terbaik itu adalah duduk di dekat kaki Yesus, karena kasih yang mendalam kepadanya. Bukan hanya pada hari Sabat, tetapi setiap hari. Pagi ini, dia tidak memilih bagian itu. Ia mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Tetapi mudah juga untuk melupakan bahwa dia telah memberikan Sabat sebagai karunia waktu. Justru itu diberikan untuk memperkuat hubungan Tuhan kepada kita. Air mata kemudian jatuh dari matanya saat ia berdiri di dapur yang sepi. Saudara-saudara, mungkin pengalaman yang diilustrasikan di dalam pelajaran ini adalah menjadi pengalaman saya dan saudara-saudara sekalian. Terutama mungkin bagi seorang ibu yang diceritakan di dalam cerita ini, di dalam kisah ini, ilustrasi atau perumpamaan ini. Kita lupa dikatakan bahwa Sabat adalah karunia waktu yang diberikan kepada kita untuk justru mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kita lupa makna Sabat yang sesungguhnya. Kita bahkan terlalu sibuk dengan Sabat, dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada hari Sabat. Kita sebenarnya kebanyakan waktu kita pada hari Sabat ini justru kita tidak duduk di dekat kakinya. Justru kita melakukan segala banyak acara yang justru kita tidak mendengar duduk di kaki sebagaimana Maria. Banyak dari kita menjadi Marta di dalam kisah ini. Nah, dikatakan di sini dilanjutkan, tujuan dari contoh ini bukan untuk menekankan apa yang boleh dan tidak boleh pada hari Sabat untuk dilakukan, melainkan untuk mengingatkan kita pentingnya menyadari hal-hal mana yang melemahkan atau mana yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hati kita merasakan sakit karena dosa dan keterpisahan, dan kita berseru kepadanya, Yesus sangat dekat, Mazmur 53 ayat 2. Di tangannya yang berlumuran darah, dia memegang jubah putih. Dia melihat air mata pertobatan kita. Dan dia menanggalkan pakaian kita yang kotor. Pakaian kita yang kotor itu dia tanggalkan adalah kelakuan, gaya hidup kita, tabiat kita, hidup kita yang lama, yang belum mengenal Kristus. Jadi dia melihat air mata pertobatan kita ketika kita datang meminta ampun dan bertobat kepada Tuhan, dan kemudian dia menanggalkan pakaian kita yang kotor itu. Kemudian dia menyelubungi kita sepenuhnya dengan jubah kebenarannya. Kekudusannya, yaitu firman-Nya, hukum-Nya, perintah-Nya, itulah yang kemudian membungkus atau menutupi dosa kita secara sempurna dan sepenuhnya. Kita dapat mencuci jubah kita di dalam darah. Itu adalah firman Tuhan di dalam Wahyu 7 ayat 14. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimanakah Yesaya 64 ayat 6, Zakaria 3 ayat 4, dan Yesaya 61 ayat 10 menyatakan kebenaran penting ini tentang kebenaran Kristus kepada kita? Mengapa kita harus selalu berpegang teguh pada janji ini? Mari kita baca Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi kita ini tidak mungkin bisa selamat karena mau sebagaimanapun baiknya perbuatan kita ini kesalahan kita adalah seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Zakaria 3:4 yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaiannya yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Yesaya 61 ayat 10, aku bersukaria di dalam Tuhan.
Jiwaku bersorak-sorai di dalam Tuhanku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi pertanyaan di sini, mengapa kita harus selalu berpegang teguh pada janji ini? Dan bagaimanakah menyatakan kebenaran penting ini tentang kebenaran Kristus kepada kita? Ya, karena kita jatuh ke dalam dosa, ya, dan kita menjadi najis, dan kesalahan kita atau hidup kita di karakter kita adalah kain kotor yang tidak dapat kita bersihkan, maka kita membutuhkan apa? Pakaian yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Ya. Dan ini akan dibahas lebih lanjut di pelajaran selanjutnya. Oleh sebab itu kita membutuhkan pakaian itu. Tetapi ada syarat kita menerima pakaian itu. Yaitu sesuai dengan judul pelajaran kita pada saat ini. Yaitu kita harus mengalami pertobatan dan pengampunan. Jadi seperti ayat inti tadi yang sudah kita baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi mari kita ingat janji Tuhan ini kepada kita. Pelajaran hari Senin, dorongan Roh Kudus. Saat ia merenungkan jarak yang terbentuk antara dirinya dan istrinya, ia tahu bahwa ia telah bersalah. Ia telah bersikap kasar dan mengatakan hal-hal yang disesalinya. Namun, pikiran yang berikutnya adalah, bukankah dia memang pantas menerimanya? Ya, setidaknya sedikitlah. Apakah pola pikir ini terasa akrab bagi Anda? Sangat mudah beralih dari rasa penyesalan yang tadinya mau menyesali dan mau mengakui kesalahannya, menjadi kepada pembenaran atas pikiran dan tindakan kita. Tidak selalu mudah untuk berkata, maafkan saya, saat kita telah berbuat salah. Tidak mudah, ya. Sangat-sangat jarang sekali orang yang mau mengaku salah ketika dia memang berbuat salah. Dia tahu itu dia memang berbuat salah. Tapi dia gengsi atau malu atau mungkin merasa membenarkan, masa aku mau merendahkan. Tidak mau merendahkan diri. Namun dikatakan ini sangat penting untuk membangun atau memperkuat hubungan apapun. Jadi ini sangat penting, dan yang sangat penting ini sangat jarang dilakukan oleh orang-orang. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Roh Kudus sering mendorong pikiran kita, dikatakan, untuk menyadari dosa yang telah kita lakukan. Ya, setiap kali kita berbuat dosa, Roh Kudus memang selalu mengingatkan kita. Dia sudah mengatakan, kamu salah. Dia selalu memberitahu Roh Kudus ini. Tidak pernah tidak. Ya. Tapi kita sangat apa? Kita sangat jarang untuk mau mendengarkan suara Roh Kudus ini. Ya. Hati kita tergerak oleh dorongan ini, tetapi mudah juga untuk menolak suara Roh Kudus yang lembut itu ketika kita mencoba membenarkan tindakan kita. Salah satu tugas Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Betapa luar biasa kasih karunia Tuhan ini. Lukas 11 ayat 13. Karena betapa kita membutuhkan teguran seperti ini untuk memperbaiki jarak yang bisa timbul dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Bacalah Hosea 6. Apakah
yang secara khusus Anda perhatikan bagaimana Tuhan menggambarkan dirinya dalam seruannya kepada pertobatan. Mari kita baca Hosea 6, ini penting kita baca. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, Hosea 6 ayat 1. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari pada hari yang ketiga. Ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, ini kata Tuhan, dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih dari korban-korban bakaran. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal, dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, yang telah ditentukan penuaian, apabila aku memulihkan keadaan umatku. Inilah firman Tuhan kepada umatnya, kepada bangsanya. Pikirkan peran Roh Kudus di dalam proses mencangkokkan kembali kita ke pokok anggur. Yohanes 15 ayat 4. Kadang-kadang kita menyesali akibat dari perbuatan yang jahat menimpa kita. Kita hanya menyesali akibat dari perbuatan kita yang menimpa kita. Tetapi dikatakan di sini itu bukanlah pertobatan. Penyesalan yang sesungguhnya akan dosa ini datang dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menunjukkan hati yang tiada berterima kasih yang telah meremehkan dan mendukakan juru selamat dan membawa kita kepada penyesalan ke kaki salib. Oleh tiap-tiap dosa, Yesus dilukai lagi. Kita berduka cita karena dosa-dosa yang membawa kepedihan kepadanya. Nah, duka cita yang demikian itu akan membawa kepada penolakan dosa. Ketika kita menyadari bahwa perbuatan dosa ini mendukakan juru selamat, kemudian ini menyebabkan juru selamat kita menjadi pedih hatinya, dan kita merasakan kepedihan hati dari Yesus itu sendiri, maka kita akan berduka cita karena dosa-dosa itu, dan kita akan menolak dosa itu karena kita tidak mau lagi mendukakan Tuhan kita. Kenyataannya adalah kita tidak bisa bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan jika ada dosa yang kita pilih dan pelihara yang menghalangi kita dengannya. Saudara lihat kalimat ini yang saya highlight warna hijau, bahwa kita tidak akan bisa bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan jika masih ada dosa yang kita pelihara yang menghalangi kita dengannya. Dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan.
Kita tidak bisa menjadi sempurna, tetapi kita bisa dan harus bertobat dari dosa-dosa kita saat Roh Kudus mengingatkan kita. Efesus 4 ayat 30. Nah, di bagian terakhir pelajaran hari Senin dikatakan, kapan terakhir kali Anda mendengar teguran atau panggilan untuk bertobat? Bagaimanakah Anda merespons? Luangkan waktu sekarang untuk berdoa, meminta Tuhan melunakkan hati Anda, membuka telinga Anda terhadap suaranya melalui firman-Nya sepekan ini. Jadi ini adalah panggilan buat kita. Kapan terakhir kali kita mendengar panggilan untuk bertobat? Mendengarkan teguran dan panggilan untuk bertobat. Kapan? Kalau itu sudah lama sekali dan saudara masih sedang melakukan dosa dan kesenangan dalam hidup saudara, sekaranglah waktunya untuk membuka telinga Anda terhadap suaranya melalui firman-Nya sepanjang pekan ini. Pelajaran hari Selasa, pertobatan yang sejati. Dunia sekuler membombardir kita dengan pesan-pesan tentang kemandirian, pemanjaan diri, dan promosi diri. Kebalikan dari undangan Tuhan kepada kerendahan hati, merendahkan hati, dan menjadi hamba. Ini adalah dua hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dunia mengajak kita untuk meninggikan diri, tetapi undangan Tuhan untuk kita merendahkan hati kita. Dua kekuatan ini berperang dan selalu bertentangan. Ini terjadi dalam hidup kita. Menariknya, kata-kata pertama yang dicatat dalam Alkitab dari Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah sama. Yohanes berkata, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan, kerajaan sorga, sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Itu perkataan Yohanes. Kemudian Yesus berkata, waktunya telah genap. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tertulis di dalam Markus 1 ayat 15. Lihat juga Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Baik Yesus maupun Yohanes memanggil pendengar mereka, yaitu kita, kepada pertobatan karena kerajaan surga sudah dekat. Mungkinkah atau saudara lihatkah pesan ini sama relevannya saat ini? Bacalah Kisah Para Rasul 3 ayat 18-19. Mengapa pertobatan begitu penting di dalam proses pertumbuhan rohani? Apakah yang dimaksud dengan masa kelegaan? Saudara lihat, mari kita baca Kisah Rasul 3 ayat 18, Kisah Rasul 3 ayat 18 sampai 19. Nah, di situ ada masa kelegaan ya, yang sebenarnya kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, ini tidak diterjemahkan secara sempurna. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, mari kita baca. Tetapi dengan jalan demikian, Tuhan menggenapi apa yang difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, ya, saudara bisa lihat juga di dalam ayat 19, when times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ya, kalau kita terjemahkan ke dalam terjemahan bebas, ya, seharusnya ayatnya berbunyi, ketika masa penyegaran. Ya, kalau di sini ditulis ketika masa kelegaan, ya, kalau di dalam terjemahannya. Karena itu bertobatlah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, terjemahan bebas bahasa Inggris langsung, ya, Kisah Para Rasul 3:19 berbunyi, karena itu bertobatlah dan berbaliklah kepada Tuhan.
supaya dosa-dosamu dihapuskan. Ketika masa-masa penyegaran akan datang dari hadirat Tuhan. Nah, terjemahan itu tidak ada di dalam terjemahan baru ya. Saudara bisa lihat nanti di King James Version-nya. Masa penyegaran Tuhan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan menuntun kita kepada pertobatannya. Roma 2 ayat 4. Pertobatan melibatkan dua hal. Saudara lihat yang pertama, rasa sakit yang tulus karena dosa-dosa kita. Yang kedua, yaitu keputusan yang jujur untuk meninggalkan dosa. Ya, bentar ada yang saya mau bagikan supaya kita bisa melihat ya. Jadi pertobatan ini melibatkan dua hal. Ini pertobatan sejati. Ya, saudara bisa lihat di layar. Nah, ini dia. Pertobatan sejati itu di sini dikatakan ada dua pilar, dua langkah pertobatan sejati. Sesuai dengan Roma 2 ayat 4, kebaikan dan kesabaran Tuhanlah yang melunakkan hati kita dan menuntun kita pada titik ini. Pertobatan yang sejati memiliki dua pilar dikatakan, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, yaitu langkah pertama kita akan menjalani bahwa rasa sakit yang tulus atas dosa. Kita akan merasakan kedukaan atau rasa sakit atau rasa yang tidak enak kalau kita berbuat dosa. Rasa sakit yang tulus ya atas dosa. Yang kedua, langkah yang kedua itu adalah keputusan yang jujur juga tulus untuk meninggalkan dosa kita. Ini adalah pertobatan sejati yang diberikan di dalam pelajaran kita. Ya, jadi ada rasa sakit yang tulus, ya, itu berarti mengakui dengan hancur hati bahwa tindakan kita telah melukai hati Tuhan dan sesama. Bukan sekedar takut pada hukuman atau akibat buruknya. Kemudian, keputusan untuk meninggalkan, ya, tadi keputusan yang jujur untuk meninggalkan, itu artinya berbalik arah secara total. Jika sebelumnya kita berjalan menuju dosa, kita berputar 180 derajat, berjalan menuju arah yang sebaliknya, itu artinya kita meninggalkan dosa kita dan berjalan menuju kepada Tuhan. Saudara bisa lihat, pertobatan sejati itu melibatkan dua pilar tadi. Ya, kemudian, dalam Alkitab, pertobatan hampir selalu dikaitkan dengan pengampunan. Kita benar-benar bertobat, baru Tuhan mengampuni kita. Dan kita tidak bisa membohongi ya kalau saudara meminta ampun kepada orang tua, kepada teman, sahabat, kepada pacar, kepada suami, kepada istri. Ya, saudara bisa minta ampun atau minta maaf, tapi mungkin saudara tidak secara jujur atau tulus atau asli pertobatan atau pengampunan meminta ampunnya. Tetapi kepada Tuhan, kita benar-benar bertobat. Kalau kita benar-benar bertobat, maksudnya Tuhan pasti akan mengampuni kita. Hanya sesederhana itu. Ya, 1 Yohanes 1:9 dan Wahyu 3:19. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3:9. Saat kita mempersiapkan jiwa kita secara pribadi untuk kedatangan kedua, Tuhan sedang memberikan kepada kita untuk membereskan hubungan kita dengannya. Jadi, sebelum maut itu, kematian itu menjemput kita, kapanpun itu bisa terjadi dalam hidup kita, dan sebelum Yesus datang pada kedatangan yang kedua kali, dikatakan di sini bahwa Tuhan banyak memberikan waktu kepada kita. Tuhan itu sedang memberikan waktu kepada kita untuk membereskan hubungan kita dengannya. Membereskan hal-hal yang menghalangi hubungan kita dengannya itu apa? Dosa itu sendiri. Yesus menderita mati dan bangkit kembali agar ketika kita bertobat, anugerahnya dapat bekerja secara ajaib dalam hidup kita.
berlawanan dengan dunia yang mengatakan bahwa engkau sudah baik-baik saja sebagaimana adanya. Tapi Tuhan meminta agar kita berpaling kepadanya dalam pertobatan dan iman. Menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangannya, agar dia dapat memangkas dan membentuk karakter kita, menjadi serupa dengan dirinya, menjadi kesaksian baginya. Kita lalu bertumbuh dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3:8. Pertobatan tidaklah sejati kalau tidak diikuti dengan pembaharuan. Nah, saudara bisa renungkan pelajaran ini. Pertobatan tidaklah sejati. Ya, saya mau bertobat, saya minta maaf, saya akan tidak akan melakukannya lagi. Tapi kalau kita tidak diikuti dengan pembaharuan, ya tentunya tidak melakukannya terus, memang janji, dan setiap hari hidupnya memang baru, ya percuma, itu bukan pertobatan sejati. Pertobatan yang sejati harus diikuti dengan pembaharuan. Kebenaran Kristus bukan hanya sekedar jubah yang menutupi dosa, yang tidak diakui dan tidak ditinggalkan. Itulah prinsip kehidupan yang mengubah tabiat dan mengendalikan budi pekerti. Jadi pertobatan itu mengubah tabiat kita dan mengendalikan budi pekerti kita. Kemudian pertanyaan di hari Selasa di bagian paling bawah, pertobatan membawa kepada hidup. Pertobatan membawa kepada hidup, Kisah Para Rasul 11:18, dan merupakan bagian penting dari pertumbuhan dalam hubungan dengan Tuhan. Dalam proses penyerahan, pertobatan, dan membiarkan Tuhan memangkas Anda, langkah manakah yang paling menantang bagi Anda? Langkah mana yang paling susah dilakukan? Mari kita lihat Kisah 11:18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Tuhan, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Tuhan mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Mari kita lihat langkah mana yang paling menantang menjawab pertanyaan ini. Langkah-langkah yang paling menantang adalah, ini ada dibagikan, ada beberapa hal, ada 3. Susah untuk mengakui ego Anda, dan menerima fakta bahwa engkau bersalah di hadapan Tuhan, tidak membela diri. Kemudian susah untuk melepaskan dosa favorit atau kenyamanan duniawi yang telah lama mengikat Anda. Kemudian yang ketiga, susah untuk mengizinkan Tuhan memangkas rencana, ambisi, atau tabiat Anda agar dapat dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah hal-hal yang sangat susah, yang paling menantang dalam kehidupan kita, ketika kita sedang hidup dalam dunia ini. Ini yang paling susah dilakukan ketika kita berusaha untuk boleh memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan, untuk kita boleh mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Inilah yang susah untuk dilakukan, yang paling menantang dalam hidup kita. Pelajaran hari Rabu, anugerah yang cukup. Ketika kita merasakan beban dosa kita dan membiarkan Roh Kudus menuntun kita ke kaki salib, kita harus meminta pengampunan dari Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103:8. Ayat ini juga diucapkan oleh Tuhan sendiri. Keluaran 34:6. Setelah bangsa pilihannya menyakiti hatinya. Bacalah Keluaran 34 ayat 1-10. Kebenaran penting apakah yang Anda temukan di sini? Mari kita baca Keluaran 34 ayat 1-10. Saudara bisa juga buka Alkitab saudara di tempat Anda sendiri. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menuliskan pada loh batu itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau. Dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput
di sekitar gunung itu ketika Musa naik ke atas gunung. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasihnya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian, di depan seluruh bangsa ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, dan akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Pertanyaannya tadi, kebenaran penting apakah yang Anda atau kita temukan di sini? Fakta bahwa Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia adalah alasan utama Yesus mati di kayu salib agar hubungan kita dengan Tuhan dapat dipulihkan. Saat kita bersedia mengakui dan mengaku dosa kita, saat kita berkata, ya Tuhan, aku datang lagi, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini, maka Yesus yang telah lebih dahulu bekerja di dalam dan bagi kita bersama Roh Kudus akan bahkan sebelum kita berseru kepadanya, melihat beban itu dan mengangkatnya dari kita. Beban kita dilepaskan di Golgota, dan Yesus sungguh sangat dekat kepada kita datang saat kita datang kepadanya. Bahkan sebelum itu, Ia mencari kita sebagai gembala yang baik dan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu 3:20. Janganlah kita tetap tinggal jauh dari salib. Justru kita harus selalu memandang atau tinggal dekat dengan salib, ya. Janganlah kita tetap tinggal jauh dari salib, memandang Tuhan dari kejauhan. Mari kita justru lari kepada Yesus dan menukar dosa kita serta beban kita dengan kebenaran. Zakaria 3:4. Bacalah ayat-ayat berikut ini, tuliskanlah dengan kata-kata Anda sendiri apa yang ayat-ayat ini katakan tentang anugerah Tuhan bagi Anda. Jadi baca ayat ini dan tuliskan dengan bahasa yang lain atau bahasa kita sendiri. Ya, mari kita lihat di sini ada 3 ayat. Ya, mari kita langsung. Yang pertama adalah Roma 6 ayat 23. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dengan kata-kata sendiri, secara hukum apa yang pantas saya terima dari semua kegagalan dan pemberontakan saya adalah kematian kekal. Itu adalah gaji atau upah yang adil atas dosa. Namun Tuhan tidak memberikan apa yang layak yang saya terima. Sebaliknya, Dia memberi saya hadiah gratis yang sama sekali tidak bisa saya beli atau usahakan sendiri, yaitu hidup abadi yang dikemas indah di dalam pribadi Yesus Kristus. Ini bentuk kata-kata sendiri dalam Roma 3 ayat, Roma 6 ayat 23. Kemudian, yang ada ayat yang kedua yaitu Roma 5 ayat 20 sampai 21. Ya. Di situ dikatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa telah berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia Tuhan akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini bunyi ayatnya. Kemudian kita lihat
Ya, di sini dengan kata-kata sendiri, seberapapun besarnya atau banyaknya dosa yang telah saya perbuat, ya, kasih karunia Tuhan selalu jauh lebih besar untuk menutupinya. Dosa mungkin pernah mencengkeram hidup saya dan menuntun pada kehancuran, tetapi sekarang kebaikan dan pengampunan Tuhan mengambil alih kendali. Kasih karunia-Nya memegang kendali penuh untuk menuntun saya pada kehidupan yang kekal melalui Yesus. Itu ya, kemudian yang terakhir di sini ayat yang ketiga, 5:8. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengan kata-kata sendiri, Tuhan tidak menunggu saya bertobat, menjadi suci atau membereskan hidup saya terlebih dahulu baru Dia mengasihi saya. Bukti terbesar cintanya atau kasihnya adalah Yesus menyerahkan nyawanya bagi saya justru di titik terendah saya. Justru itu saat saya masih menjadi pemberontak, kotor dan terikat oleh dosa. Ini artinya kasihnya selalu mendahului pertobatan saya. Jadi, kasih Tuhan itu bukan karena kita bertobat, baru Tuhan mengasihi saya. Bahkan sebelum kita bertobat pun kasihnya itu sudah diberikan kepada kita. Cuma kita tidak menyambutnya ketika kita belum bertobat. Ya, ini pelajaran hari Rabu ya untuk bagian terakhir. Pelajaran hari Kamis, jubah yang paling mahal. Saudara-saudara, apa ini jubah yang paling mahal? Saudara-saudara, pelajaran hari Kamis biasanya adalah klimaks atau puncak dari seluruh pelajaran kita sepanjang pekan ini. Saudara boleh perhatikan pelajaran ini. Di sini ada judul yang sangat penting, jubah yang paling mahal. Pakaian yang indah terlalu sering menjadi simbol kekayaan menurut standar dunia. Beberapa orang berkata, saya berpakaian seperti ini untuk mengekspresikan siapa saya. Namun di surga, segala sesuatu selain hubungan kita akan lenyap. Matius 6 ayat 19-21. Identitas pribadi kita seharusnya terbungkus dalam Yesus. Ini sesuai dengan kalimat yang sebelumnya, saudara boleh renungkan kalimat ini. Karena segala sesuatu identitas yang kita bawa ke dalam kerajaan surga, hanyalah identitas Kristus. Di luar itu, saudara lihat, namun di surga, segala sesuatu selain hubungan kita akan lenyap. Jadi buat apa kita buat identitas-identitas di luar hubungan kita dengan Tuhan? Ya, tidak akan ada gunanya karena itu bersifat sementara. Identitas pribadi kita seharusnya terbungkus di dalam Yesus dan di dalam jubah kebenarannya yang sempurna. Bacalah perumpamaan dalam Matius 22 ayat 1-14 yang disampaikan Yesus untuk menjelaskan hal ini. Pesan-pesan apakah yang dapat Anda temukan dalam perumpamaan ini? Mari kita baca Matius 22 ayat 1-14. Saudara bisa buka Alkitab di tempat saudara. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya. Ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka.
Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu raja itu berkata kepadanya, hai saudara, hai teman, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Yesus menyebut laki-laki yang tidak mengenakan jubah itu sebagai saudara atau juga teman. Hai teman, bagaimana mungkin kamu masuk ke pesta ini dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Dan meskipun dia tidak memberikan jawaban, nah ini yang sering saya tidak terlalu ngeh ketika saya mempelajari perikop ini, sudah baca berkali-kali, dan pada saat ini kita diingatkan, mereka itu pasti memiliki suatu hubungan. Ketika dia ditanya, hai teman, hai saudara, mengapa kamu datang ke pesta ini tidak mengenakan pakaian pesta? Ya, di sini dikasih tahu kepada kita, ya, bahwa pastilah mereka sebenarnya memiliki suatu hubungan atau mereka itu sebenarnya kenal. Ya, laki-laki itu pasti tahu tentang jubah itu, tetapi ia memilih untuk tidak memakainya. Sangat-sangat tragis sekali kalau kita tahu bahwa kita sudah diberikan jubah itu, tapi kita tidak mengenakannya. Kita tahu bahwa Yesus sudah mati untuk kita, memberikan kehidupan kekal untuk kita, tetapi kita tidak mau mengenakannya atau menolaknya. Itu sama saja ketika orang Yahudi datang menyalibkan Yesus, menolak, bahkan bisa dikatakan bukan saja tidak mengenakan jubah itu, bahkan mereka merobek-robek dan menghancurkan jubah yang mahal itu, yang sebenarnya bahwa jubah itu harusnya menyelamatkan hidup manusia yang berdosa, hidup mereka. Ya, laki-laki itu pasti tahu tentang jubah itu, tetapi memilih untuk tidak memakainya. Karakter Yesus adalah sempurna dan tanpa noda, dan dia menawarkan ini kepada kita. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, Wahyu 19 ayat 8, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa dengan itu, Efesus 5:27. Lenan putih itu adalah kebenaran Kristus. Tabiatnya, karakternya sendiri yang tidak bercacat celah, yang melalui iman, pelajaran kita yang sebelumnya, diberikan kepada semua orang yang menerima dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seseorang pun yang sampai kepada Bapa, artinya tidak akan ada seseorang yang sampai kepada Tuhan di surga, masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus, kalau tidak melalui aku. Jadi saudara-saudara, pesan ini bagi saudara yang belum pernah mendengar tentang pesan ini, firman Tuhan ini, mari datang kepada Yesus. Mari akui segala dosa dan kesalahan kita kepada Yesus. Berikan beban itu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
artinya Tuhan memberikan keselamatan itu kepada kita. Setelah kita tadi, aku akan memberikan pengampunan. Kalau kita bertobat, dia akan memberikan pengampunan. Dan dia akan memberikan hidup kekal itu kalau kita memang benar-benar memiliki pertobatan yang sejati. Tadi ada 2 syarat pertobatan yang sejati di pelajaran sebelumnya. Ellen G. White, Membina Kehidupan Abadi, halaman 240. Adam dan Hawa mengenakan jubah terang yang lembut sebelum mereka berdosa. Setelah mereka berdosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Telanjang yang dimaksudkan di sini bukanlah telanjang secara fisik, saudara-saudara. Yang dimaksudkan dalam pengertian yang sesungguhnya adalah hidup kekal itu hilang dari kehidupan mereka. Tadinya kekekalan itu menjadi milik mereka. Pakaian kebenaran itu, jubah kebenaran itu, jubah terang itu, hidup kekal itu sebelum jatuh ke dalam dosa adalah kehidupan mereka. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, kekekalan itu hilang dari hidup mereka. Kebenaran itu hilang, kesucian itu hilang, kekudusan itu hilang. Dan mereka menjadi mengalami maut. Lalu Tuhan menggantikan jubah. Kan mereka berusaha menyembunyikan ketelanjangan itu dengan daun pohon ara. Di sini diumpamakan dengan Tuhan menggantikan jubah dari daun ara buatan Adam dan Hawa dengan pakaian dari kulit binatang. Ya, jadi artinya di sini ada pengorbanan. Hewan harus disembelih, yaitu melambangkan domba, yaitu melambangkan Yesus. Ada pengorbanan yang menghasilkan pakaian mereka. Dengan cara yang sama ini melambangkan bahwa kita menerima pengorbanan Yesus dengan menerima jubah kebenarannya, karakternya, tabiatnya, yaitu apa? Kasih. Ya. Dalam keadaan telanjang dan malu, mereka berusaha menggantikan pakaian surga itu dengan menganyam daun-daun ara untuk menutupi dirinya. Itu artinya berusaha mendapatkan keselamatan dengan perbuatan diri sendiri, tetapi tidak bisa. Tidak ada apa-apa yang dapat diciptakan manusia untuk menggantikan pakaian kesucian yang telah hilang itu. Tidak ada pakaian dari daun ara, pakaian duniawi yang dapat dipakai oleh orang yang duduk bersama Kristus dan malaikat-malaikat pada pesta perjamuan anak domba. Hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri yang dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Tuhan. Pakaian ini, pakaian kebenarannya sendiri akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang telah bertobat secara sungguh-sungguh dan sejati dan yang percaya melalui iman kepada jasa pengantaran penebusan Kristus. Ellen G. White, Membina Kehidupan Abadi, halaman 241. Renungkan, kita seharusnya setiap hari mengenakan jubah kebenaran Yesus. Apakah arti sebenarnya dari hal ini dan bagaimanakah kita melakukannya? Sama seperti yang Rasul Paulus katakan, tetapi aku hidup. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Artinya setiap karakter, misalkan saudara dipukul, jangan membalas, malah mendoakan. Misalkan saudara, tidak dianggap oleh seseorang sebagai saudara atau tidak dianggap lagi di gereja, saudara tidak membalas, saudara tetap baik kepada mereka. Itulah tabiat-tabiat untuk menggantikan tabiat keduniawian dengan tabiat kudus, tabiat sempurna dari Kristus, diimplankan melalui kuasa Roh Kudus. Maka itu menjadi hidup kita dan kita tidak lagi melakukan hidup kita yang lama yang tadinya kita suka marah, menjadi tidak marah dan sabar, yang tadinya kita suka berbohong jadi berhenti, yang tadinya kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan yang lalu, kita disadarkan bahwa itu menyakiti hati Tuhan dan kita tidak melakukannya lagi. Kita berjanji bahwa hidupku sekarang bukan hidupku, tetapi hidup Kristus yang hidup di dalam aku. Maka kita dikatakan setiap hari mengenakan pakaian kebenaran Kristus itu. Dan Rasul Paulus mengatakan setiap hari kita harus bertobat. Memang kita kadang jatuh, tetapi kita bertobat, berjanji untuk dia melakukannya. Besok kembali melakukan kehidupan. Kadang-kadang kita jatuh, kan kita bertobat. Kita meminta maaf lagi kepada Tuhan. Dan setiap hari kita meminta maaf, meminta ampun. Kita tidak tenggelam dan selalu hanyut dalam segala kesalahan dan dosa kita. Itulah artinya kita
mengenakan jubah kebenaran Yesus setiap hari. Dan kita tentunya tidak mau melukai hati Tuhan lagi ketika kita sudah mengaku bahwa dosa itu menyakitkan hati Tuhan dan itu menjauhkan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Pendalaman pelajaran hari Jumat. Alkitab sering menggunakan metafora pertanian untuk menggambarkan kondisi rohani kita. Hosea 10 ayat 12 adalah salah satu contohnya yang merangkum apa yang telah kita bahas pekan ini. Mari kita baca. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kita menabur, menuai, menggemburkan tanah yang keras, dan mencari Tuhan, agar kita bisa mendekat kepadanya. Tanah hati kita harus disiapkan dan siap untuk menerima hujan atau Roh Kudus. Tuhan dapat memberi kita keinginan untuk mempersiapkan tanah. Tetapi pada akhirnya hubungan dengan Tuhan adalah sebuah kemitraan. Lihat Filipi 2:12-13. Kita harus menoleh kepadanya, meraih kepadanya, dan melekat padanya. Lalu Dia akan bekerja di dalam kita untuk melakukan sisanya. Salah satu contoh yang sangat baik tentang apa artinya melekat kepada Tuhan dapat ditemukan dalam ayat ini. Matamu sendiri telah melihat apa yang telah diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang telah mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ulangan 4 ayat 3-4. Kita telah menyelesaikan pelajaran kita di bagian pendalaman. Kita akan masuk kepada bagian pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi pelajaran hari Jumat, ini ada 3 pertanyaan. Mari kita lihat pertanyaan pertama. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius 6 ayat 13. Yesus secara khusus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa seperti ini. Namun, apakah kita tetap memelihara pola pikir ini dalam doa-doa harian kita? Seberapa sering Anda berdoa untuk perlindungan terhadap pencobaan dan dosa? Ini pertanyaan kepada kita. Apakah kita juga berdoa seperti ini? Gitu. Apakah kita berdoa seperti itu? Mari kita lihat. Terlalu sering doa harian kita didominasi oleh daftar belanjaan atau permohonan berkat jasmani, yaitu kesehatan, keuangan, kelancaran, karir. Kita jarang berdoa secara proaktif meminta perlindungan dari pencobaan sebelum hari itu dimulai. Sangat jarang. Ya, saudara bisa jawab sendiri. Mungkin saudara boleh memberikan komentar di kolom komentar di channel ini, di video ini. Tapi memang sangat jarang. Saya pribadi juga sangat jarang berdoa untuk bunyinya seperti ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan pelajaran kita pada saat ini, kita perlu melakukan doa ini untuk kita mengatakan atau mengakui bahwa kita ini bergantung keselamatan kita kepada Tuhan. Mengapa ini penting katanya? Nah ini dia. Mengingat kelemahan daging kita yang mudah goyah seperti Marta atau bangsa Israel di kaki gunung, mendoakan Matius 6 ayat 13 setiap pagi adalah bentuk pengakuan bahwa kita tidak berdaya melawan musuh tanpa pagar perlindungan Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk tidak hanya meminta ampun setelah jatuh ke dalam dosa, tetapi kita perlu melatih untuk memohon kekuatan sebelum pencobaan itu datang, mengetuk pintu hati kita. Ini pertanyaan nomor 1, kita beralih kepada pertanyaan nomor 2. Mari kita, bagaimanakah Anda menjelaskan hadiah yang begitu berharga, yaitu jubah kebenaran Kristus kepada seorang yang belum percaya atau seorang yang baru mengenal iman Kristen? Nah, bagaimana Anda menjelaskan hadiah jubah kebenaran Kristus ini yang kita bisa dapatkan secara gratis? Ya, sebenarnya terjadi transaksi ya, sebenarnya tidak gratis sebenarnya sesungguhnya, tapi memang diberikan cuma-cuma kepada kita, tetapi harus ada yang kita berikan kepada Tuhan, yaitu apa? Hati kita yang hancur harus kita berikan kepada Tuhan.
Ya, mari kita lihat apa jawabannya bisa dibagikan. Jika harus menjelaskan kepada seseorang yang baru mengenal iman Kristen, kita bisa menggunakan analogi seperti ini. Saudara bisa lihat analogi ini. Bayangkan Anda diundang ke pesta perjamuan, resmi seorang raja di istana yang sangat megah. Namun Anda baru saja jatuh ke dalam kubangan lumpur. Pakaian Anda kotor, bau, dan robek-robek. Anda tidak punya uang untuk membeli baju baru dan merasa sangat malu untuk datang ke pesta itu. Saat Anda tiba di gerbang istana, alih-alih mengusir Anda, anak sang raja ini keluar menemui Anda. Dia melepaskan jubah putihnya yang paling bersih, mahal, dan indah, lalu mengenakannya ke tubuh Anda yang kotor. Ketika Anda masuk ke ruang pesta, semua orang termasuk sang raja tidak lagi melihat lumpur di tubuh Anda, melainkan hanya jubah indah milik anaknya yang membungkus Anda. Ini dianalogikan, inilah yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Lumpur itu adalah dosa dan kegagalan kita. Sedangkan jubah putih itu adalah kesucian Yesus, karakternya, tabiatnya. Kita tidak bisa membersihkan diri sendiri. Dia yang membungkus kita dengan kebaikannya agar kita layak diterima Tuhan, Bapa, secara cuma-cuma. Yaitu untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Di pertanyaan yang terakhir nomor 3. Bagaimana jubah kebenaran Kristus berhubungan dengan pekabaran bait suci? Yang sepenuhnya tentang Tuhan yang mengampuni dan membersihkan orang yang bertobat. Seberapa dalam pemahaman Anda mengenai keindahan dan kekayaan pesan ini? Ya, jadi kalau kita belajar mengenai bait suci, kita tahu bahwa bait suci adalah peta perjalanan keselamatan atau peta perjalanan untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Itu adalah peta pelayanan Yesus untuk keselamatan kita. Bait suci terbagi 3, yaitu pelataran, bilik kudus, dan bilik maha kudus. Dan sekarang Yesus menjalani fase pelayanan yang ketiga. Di pelataran itu adalah di pintu gerbang, masuk pintu gerbang kemudian masuk ke pelataran dari bait suci. Itu adalah dunia pada waktu Yesus melayani di dunia ini. Dia di situ ada 2 alat pelayanan, yaitu bejana, yaitu mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Yaitu adalah lambang Yesus dibaptis, dan kemudian lambang meja meja korban bakaran itu melambangkan kematian Yesus ketika dia melayani di dunia ini menjadi korban keselamatan bagi kita. Ya, Yesus telah melewati fase yang pertama, yaitu pada saat dia melakukan pelayanan di dunia ini. Dia diurapi, dibaptis, kemudian dia mati di salib sebagai domba Paskah bagi kita. Makanya kita tidak lagi merayakan Paskah, karena Paskah sesungguhnya sudah digenapi di kayu salib oleh Yesus. Kemudian dia dari dunia ini naik ke surga, masuk ke bilik pelayanan yang kedua, yaitu ke bilik yang maha kudus, bait suci di surga, ke bilik kudus. Ya, bukan bilik maha kudus, bilik kudus dulu. Kemudian sejak 1844 sampai sekarang, ya 22 Oktober 1844, sampai sekarang, Yesus melayani di bilik yang maha kudus, menjadi pengantara bagi kita, dan dia sedang melakukan pemeriksaan penghakiman. Nah, jadi ketika kita tadi membaca ayat di pelajaran hari apa tadi itu, di pelajaran hari apa yang kita sedang membaca ayat tadi, ketika dia memeriksa pakaian pesta tadi, saudara lihat ya. Nah, ketika raja itu memeriksa pakaian pesta itu, tadi di pelajaran hari, mari kita lihat. Jubah yang paling mahal ini, ya, maaf. Nah, ini dia di Matius 22 ayat 14 ini kan, tadi kan raja itu tadi mana dia tadi dia nah ini dia 12. Ketika raja itu masuk di ayat 11 untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu dia katakan, raja itu katakan, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Nah, peristiwa ini adalah peristiwa di dalam pelayanan Yesus di bait suci. Itu adalah fase pelayanan Yesus yang ketiga, yang terakhir. Ya,
Dia sedang melakukan pemeriksaan penghakiman, yaitu kepada kita. Tetapi pakaian kebenaran itu diperiksa kepada orang yang sudah mengalami kematian yang lebih dahulu. Ya, semua orang yang mati sekarang sudah diperiksa dan sebentar lagi akan selesai pemeriksaannya. Dan kita yang masih hidup akan menjalani pemeriksaan juga, tetapi akan ada ujian akhir untuk pemeriksaan itu. Nah, ujian akhir pemeriksaan kita, bagi kita yang masih hidup sampai kedatangan Yesus yang kedua kali adalah suatu ujian yang sangat dahsyat yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu masa kesusahan yang besar, yaitu ketika Sandelo atau undang-undang hari Minggu, hukum hari Minggu terjadi kepada kita. Ya, jadi itu adalah menjawab pertanyaan nomor 3, ya. Bagaimana jubah kebenaran Kristus berhubungan dengan perkabar baik suci? Ya. Sebelum Yesus berdiri menyatakan selesai di dalam pelayanannya yang ketiga, di fase ketiga, di pelayanan baik suci di surga, di bilik yang Maha Kudus, maka itu adalah pemeriksaan penghakiman. Dia sedang memeriksa tabiat kita, dimulai orang dari yang mati dulu, kemudian itu berlanjut kepada kita yang masih hidup pada menjelang kedatangannya kedua kali dan pada saat kedatangannya kedua kali. Dan kita diharapkan telah menerima pakaian itu, memakaikan pakaian itu, yang artinya kita terhubung sepenuhnya kepada pokok anggur itu, karena kita adalah ranting yang terhubung kepada pokok anggur itu. Seberapa dalam pemahaman Anda mengenai keindahan dan kekayaan pesan ini? Sangat-sangat indah dan sangat dalam pesan ini, dan saya bagikan kepada saudara, dan biarlah saudara menerima pakaian kebenaran Kristus itu. Dan saya dan kita semua rindu kita bertemu di dalam kerajaan surga dengan pakaian yang sama-sama kita telah terima dari Yesus untuk kita gunakan untuk boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah saudara-saudara untuk pelajaran pada saat ini, dan kita akan tutup dengan sebuah panggilan. Ya, saya akan mengadakan panggilan. Hanya ada satu slide saja panggilan kali ini. Saya memanggil kepada kita semua, kepada saya dan saudara, dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, mari datang ke kaki salib hari ini. Tanggalkan daun ara pembenaran diri kita. Dan biarkan Yesus membungkus hidup Anda dengan jubah kebenarannya yang kudus dan mengubah tabiat Anda. Semoga pakaian kebenaran Kristus itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kita, tetapi ada syarat yang diberikan ketika kita boleh menerima pakaian kebenaran Kristus itu. Kita harus menanggalkan daun ara pembenaran diri kita. Yaitu tadi yang di bagian awal pelajaran kita, bahwa kita memiliki ego yang tidak mau mengakui kesalahan kita, dan kita memang bergantung kepada pembenaran yang sudah Kristus berikan kepada kita. Mari kita tanggalkan daun ara pembenaran diri kita, dan biarkan Yesus membungkus hidup Anda dengan jubah kebenarannya yang kudus dan mengubah tabiat Anda. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah ini boleh sampai kepada mereka. Dan kita doakan supaya mereka juga memiliki pakaian atau jubah yang mahal itu. Mahal dalam arti kata karena Yesus memberikan darahnya supaya jubah itu sampai kepada kita secara gratis. Mari kita bersatu di dalam doa, mendoakan pelajaran ini. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terlebih sepanjang pelajaran ini, Tuhan telah memberikan firman-Mu yang adalah hidup, yang adalah jalan dan kebenaran, supaya kami boleh sampai kepada kerajaan surga dengan memakai jubah yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dan biarlah jubah-jubah ini sampai kepada mereka yang membutuhkan, yang belum memiliki jubah kebenaran Kristus ini, sehingga mereka boleh dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Biarlah pelajaran ini boleh sampai kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka boleh juga menerima jubah kebenaran Kristus itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sampaikan doa ini kepada Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.